Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adriani pada channel Profesor.com. Kali ini kita akan membahas yang pertama, bagaimana konsep pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif. Yang kedua, bagaimana semestinya guru merencanakan pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mengukur capaian pembelajaran peserta didik. Yang ketiga, bagaimana pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Yang keempat, tantangan apa saja yang mungkin muncul dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen paradigma baru. Dan yang kelima, strategi yang perlu dilakukan terhadap kemungkinan tantangan yang muncul dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen paradigma baru. Konsep pembelajaran paradigma baru. Konsep pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pembelajaran paradigma baru memberikan keleluasaan bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Dengan paradigma baru ini, pembelajaran merupakan satu siklus yang berawal dari pemetaan standar kompetensi, perencanaan proses pembelajaran, dan pelaksanaan asesmen untuk memperbaiki pembelajaran sehingga peserta didik dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Nah, mari kita perhatikan gambar siklus konsep pembelajaran paradigma baru. Kita bisa melihat bahwa diagram tersebut menunjukkan satu kesatuan yang utuh, di mana mulai dari tujuan pembelajaran, kemudian proses pembelajaran, dan asesmen pembelajaran itu merupakan satu kesatuan, dan di dalamnya terdapat profil pelajar Pancasila yang akan dibentuk pada karakter peserta didik. Asesmen yang efektif. Asesmen yang efektif adalah cara untuk mengukur hasil belajar peserta didik dengan valid, reliable, dan dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembelajaran. Untuk mencapai asesmen yang efektif, asesmen harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, valid, yang berarti asesmen harus mengukur apa yang seharusnya diukur, yaitu kompetensi atau keterampilan yang diharapkan dari siswa. Yang kedua adalah reliable, di mana asesmen harus memberikan hasil yang konsisten jika dilakukan pada waktu yang berbeda atau oleh evaluator yang berbeda. Yang ketiga adalah objektif, di mana asesmen harus meminimalkan bias atau subjektivitas dalam mengevaluasi hasil belajar siswa. Dan yang keempat adalah dapat digunakan, yang berarti asesmen harus memberikan informasi yang berguna bagi guru, siswa, dan orang tua untuk mengevaluasi dan meningkatkan pembelajaran. Berikut prinsip asesmen dalam pembelajaran paradigma baru. Yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Yang keempat, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjutnya. Dan yang kelima, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih semestinya guru merencanakan pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mengukur capaian belajar peserta didik. Dalam menciptakan pembelajaran paradigma baru yang terdiferensiasi dan berfokus pada peserta didik, satuan pendidikan khususnya tenaga pendidik melaksanakan tahapan-tahapan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis capaian pembelajaran untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi, menyesuaikan tahap perkembangan peserta didik. Pemetaan capaian pembelajaran dibagi dalam fase usia. Yang kedua, perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik. Hasilnya digunakan pendidik sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Dalam kondisi tertentu, informasi terkait latar belakang keluarga, kesiapan belajar, motivasi belajar, minat peserta didik, dan informasi lain dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan modul ajar. Pengembangan modul ajar bertujuan untuk mengembangkan perangkat ajar yang akan memandu pendidik melaksanakan pembelajarannya. Modul ajar yang dikembangkan harus bersifat esensial, menarik, bermakna, dan menantang, relevan, dan kontekstual, dan berkesinambungan. Yang keempat, penyesuaian pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Pembelajaran paradigma baru berpusat pada peserta didik. Karena itu, pembelajaran ini disesuaikan dengan tahapan pencapaian dan karakteristik peserta didik. Ruang lingkup materi pembelajaran adalah apa yang akan diajarkan oleh pendidik di kelas atau apa yang akan dipelajari oleh peserta didik di kelas. Selanjutnya, pendidik menyesuaikan proses pembelajaran, menyesuaikan produk hasil belajar, dan mengkondisikan lingkungan belajar. Yang kelima, perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan asesmen formatif dan sumatif. Yang keenam adalah pelaporan kemajuan belajar. Bentuk pelaporan hasil belajar yang efektif adalah pelaporan yang melibatkan orang tua peserta didik itu sendiri, dan pendidik sebagai partner, merefleksikan nilai-nilai yang dianut oleh sekolah menyeluruh, jujur, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan, jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak. Yang ketujuh, evaluasi pembelajaran dan asesmen. Pembelajaran dan asesmen yang sudah dilaksanakan selanjutnya dievaluasi. Pendidik melakukan refleksi pembelajaran dan asesmen pada masing-masing modul ajar. Setelah itu, pendidik mengidentifikasi apa saja yang sudah berhasil dan apa saja yang perlu diperbaiki. Dengan mengidentifikasi hal tersebut, maka modul ajar dapat disempurnakan kembali. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Pembelajaran paradigma baru mengarahkan kepada guru di kelas untuk menerapkan pola pikir bertumbuh atau growth mindset dan student-centered learning dalam pembelajaran. Maka, asesmen yang efektif untuk dilaksanakan yaitu ketiga jenis asesmen dengan asesmen as learning mendapatkan porsi yang lebih besar. Ketiga jenis asesmen tersebut adalah yang pertama, assessment of learning, yang berarti asesmen pada akhir pembelajaran. Kemudian assessment for learning, yang berarti asesmen untuk proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah assessment as learning, di mana asesmen sebagai proses pembelajaran yang merupakan asesmen yang lebih sering diterapkan pada pembelajaran paradigma baru. Adapun hasil dari dilaksanakannya asesmen dalam pembelajaran terbagi atas dua, yaitu kualitatif
dan kuantitatif. Kualitatif yaitu data hasil asesmen berbentuk deskriptif kondisi. Biasanya hasil ini diperoleh dari asesmen berupa rubrik siswa, penilaian sikap, dan jurnal guru. Sedangkan kuantitatif adalah data hasil asesmen berbentuk angka dan dapat diolah lebih lanjut. Contohnya adalah nilai tugas, ulangan harian, maupun UAS yang nantinya dituangkan pada nilai rapor. Selanjutnya kita akan membahas tantangan yang mungkin muncul dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen paradigma baru. Ada 7 tantangan yang kemungkinan muncul dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen paradigma baru, yaitu yang pertama, munculnya kebijakan yang bias dari dinas pendidikan setempat yang memunculkan kebingungan di ruang kelas. Yang kedua adalah tidak meratanya pelatihan-pelatihan yang diperuntukkan untuk pendidik, sehingga pengimplementasian kurikulum merdeka juga tidak merata bagi semua kalangan pendidik. Yang ketiga, orang tua belum sepenuhnya paham akan perannya pada proses perkembangan anaknya. Juga mereka masih terbiasa dengan pemahaman akan nilai tinggi itu penting bagi anaknya. Yang keempat, para pendidik tidak memiliki keinginan yang tinggi dalam mencari referensi tentang pembelajaran paradigma baru. Yang kelima, sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai atau masih terdapat kesenjangan teknologi. Yang keenam, kurangnya kesiapan stakeholder terkait perubahan yang dilakukan. Yang ketujuh, membutuhkan waktu yang relatif lama dalam memahamkan seluruh elemen akan pembelajaran paradigma baru. Kemudian, strategi yang perlu dilakukan terhadap kemungkinan tantangan yang muncul dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen paradigma baru adalah yang pertama, pengadaan pelatihan yang intensif bagi pendidik terkait penerapan paradigma baru. Kemudian yang kedua, pendidik harus membuka diri terhadap perkembangan ilmu baru. Dan yang ketiga, bertekad untuk melakukan perubahan.